ketemu saya semua. Lima Barokah, sini semua yang berani-berani mau bikin tampil-tampil pansos ketemu gue. Ayo kita. Lu kalau salah lu, kalian mata lu buta ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kalau kita lihat dari kasus ini bermula sebetulnya dari kasus Agus ya, dari keberatan katanya. Entah karena mungkin selalu ditanyakan uangnya kemana sama Teh Novi begitu ya. Tapi menarik untuk kita saksikan sebetulnya cerita dari pengacaranya itu Abang Farhat yang ditanya di kanal YouTube-nya pengacara Tony ya. Sebenarnya keberatannya di mana sih si Agus ini ya? Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Bang, Ya. ini kan rame. Dan saya ingin tahu kronologisnya yang membuat Bang Farhat Abbas jadi tertarik untuk membantu Agus. Bagaimana kronologisnya, Bang? Jadi ceritanya gini, ada orang yang dibutakan matanya dengan air keras, namanya Agus Salim. Betul. Ya, Muhammad Agus Salim. Kemudian ada juga orang yang katanya bekas pegawai satu maskapai yang katanya suka-suka ngurus orang gila, anak kecil gitu. Datang ke sini, makanya saya tanya, ini yayasan lu atau yayasan apa? Kita lihat dulu. Datang kemana? Datang ke tempatnya Agus. Oh, tempatnya Agus. Nah, kemudian dia bawalah ke Denny Sumargo. Orang tersebut Ya inisial N ya. N. Oke. Ya, dia datang gitu. Dan dia tahu bahwa matanya Agus itu nggak akan bisa disembuhkan lagi gitu. Bukan kalau ada uang 2 miliar sembuh gitu. Nah, cuman persoalannya orang ini maunya uang itu masuk ke dalam rekeningnya perusahaannya, yayasannya. Nah, alasannya gini, seperti keterangan ya, dia bilang kalau aku membuat donasi itu 3 hari dibuka, habis itu sisa uangnya yang masuk itu buat ngurus orang gila, kan berbeda itu. Tapi nggak tahu Denny Sumargo memasukkan namanya Agus. Kemudian orang tahu, orang tuh di sini nih, ini ada segini banyak Itu bukti. print out. Ya, bukti print out itu. Semua ini nggak ada bilang buat yayasan, buat Agus. Tahu nggak artinya donasi-donasi itu adalah sumbangan sukarela. Kalau kita ngeliat kayak pengemis di pinggir jalan, kasih. Bukan tiba-tiba banyak yang nyumbang 5 miliar terus harus masuk yayasan, tidak. Karena Agus ini bukan menyelenggarakan satu donasi buat dirinya sendiri. Tapi ada orang, khususnya oknum nyonya rumah lah, nyonya yayasan. Kemudian ada Denny Sumargo yang memiliki follower banyak gitu. Kasihan, intinya uang itu ada, hanya keluarganya Agus berpikir udah masuk ke rekening dia, ya dia bisa menggunakan untuk berobat, bisa menggunakan untuk ya tempat rumahnya, kebutuhannya dia. Dan uang itu sudah diambil oleh NP dengan cara-cara penekanan, dengan cara-cara pemerasan, dengan cara-cara menakut-nakuti. Oke. Nah, jadi tidak usah lagi dipersoalkan, tidak perlu lagi ada petisi untuk menarik, sudah uangnya sudah di sana gitu. Dan inilah yang saya somasi. Karena yang baru kita laporkan itu adalah pencemaran nama baik. Kerjanya gini ya, kalau memang dia seorang pekerja sosial, kalau lihat dulu, Gus, berapa sih uangnya sisa? Oh, baru kepake misalnya 100, ya. Oh, dia kasih ke keluarganya 90. Udah dikembaliin ya, sisa 40 ya, sisa 40. Nah, kalau keluarganya yang menggunakan uang ini untuk beli Shopee, beli apa, urusan itu urusannya dia, nggak usah lagi uang bantuan diberikan untuk membayar Shopee, nggak digunakan untuk operasi buta. Ya marah orang. Akhirnya orang bikin petisi. Beli air keras, colokin lagi matanya Agus. Pantas Agus digituin gitu. Keluarkan yang gituin Agus. Nah, di sini saya melihat kurang bijaknya daripada NP ya. Yang membuka, tidak ada merahasiakan gitu. Kecuali misalnya uangnya habis, ya udah tuntut Agus. Kan kalaupun habis ya nggak apa-apa. Datanglah. Mungkin ada orang-orang yang jarang nyumbang. Oh, aku untuk buta, ya ampun. Walaupun gak disumbang juga orang buta ini bisa kok dia, apalagi orang buta yang buta karena kecelakaan ataupun karena penganiayaan, itu dipercepat prioritas di rumah sakit. Oke. Dan itu bisa mereka dapat biaya gratis.
Nah, dan itu uang tidak bisa membuat mata mereka kembali. Ini kan hanya untuk masa depan dan penghidupan si Agus. Ya. Itulah yang membuat Bang Farhat terketuk ingin membantu Agus. Intinya begini, saya bukan mencari dana atau menggunakan dana atau mendapat sesuatu. Saya no fee, tidak ada pembayaran, gratis. Nah, tapi yang saya tertarik itu adalah siapa lagi yang membela orang buta. Di zaman Rasulullah ada buta Yahudi yang kerjanya kasar, yang disuapin terus oleh Rasul. Kemudian ketika wafat digantikan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, disuapin katanya. Kamu yang tidak seperti yang biasa itu Rasulullah yang sering kamu hina. Jadi memperlakukan orang buta ini dengan tidak tersempurnaannya, walaupun lawan agama, walaupun kafir, tetap aja dengan kasih sayang. Kalau ini tidak, ini kasih malu. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, coba lihat nih. Ini 1 miliar uang ditransfer ke rekening yayasan itu, belum lagi yang 300. Yang 300 itu bisa saya buktikan. 300 juta, jadi jumlahnya 1 miliar 300 ya. Ditransfer ke rekening yayasan. Nah, kalau sudah ditransfer nih 300 juta nih. Oke, sambil ke sana kita runut dari awal. Iya. Jadi kemudian Agus menerima donasi, menerima uang donasi, apakah dari yayasan ataukah dari masyarakat langsung? Agus menerima donasi dari orang perorangan. Dari perorangan, masyarakat. Bukan dari yayasan. Bukan dari yayasan hanya 23 juta. Dan yayasan juga harus diaudit berapa menerima uang bantuan Agus, berapa hari dia membuka donasi. Oke. Bisa dibuktikan, Bang. Ada buktinya bahwa uang dari masyarakat itu, dari perorangan itu ke rekeningnya Agus. Bisa? Langsung. Dari bulan September dulu. Iya. Dari masih jumlah 100 nih. Itu ada 100. Rekening Agus lagi. Oke. Ya, kan? Ini M. Agus Salim. Iya. Jumlahnya kan ada berapa? 100, 500.000, 1 juta, 50.000. Iya, ini. 200.000, 30.000. Sejak mulai tanggal berapa? Dari September nih, tanggal berapa nih? Ini 1 September. 1 September. Dari 1 September. Iya. Nah, kemudian ada naik lagi, udah 378 juta, naik lagi. Oke, ini September, kemudian yang kedua, ini masih September juga. September. Ya. Ini sampai Ini masih September. Kemudian ini September. Iya. Oke. Ini Oktober. Ada yang 10.000 juga ada ya. 10.000. Tadi ada yang 3.500.000. Yang 7.000 aja kan untuk Agus. Jadi jangan diprovokasi seolah-olah uang kalian itu nggak dipakai Agus, ini kayak warisan, itu tidak seperti itu. Kemudian ini Oktober ya. Ini Oktober. 1 Oktober sampai 9 Oktober. Ini total ya. Ini saldo ya. 1 miliar. Terakhir masih 1 miliar 009. Yang 300 kan yang penting kan bukti sudah ditransfernya ke apa namanya? Ke yayasan kan ada. Yayasan ada. Oke. Setelah uang berada di rekeningnya Agus, selain di rekeningnya Agus, itu ada tidak di rekening istrinya? Itu sudah dikembalikan. Kan gini nih. Bukan, artinya dari perorangan, dari masyarakat. Oh, enggak ada, hanya rekening Agus. Langsung rekening Agus. Agus yang mentransfer uang sebesar 300 ke 200 ke 250 ke rekening istrinya. Oh. Jadi yang tadi ya, gimana kan gini, dipecah aja. Dia kan hanya berpikir waktu itu kalau sudah nyumbang tidak diumumkan oleh Denny, hanya nomor rekening aja, nggak ada perjanjian nanti akan dikumpul, diumumkan, digunakan, diawasi, nggak ada. Tidak ada perjanjian itu. Nah, sedangkan mereka terus gitu. Akhirnya yang digunakan itu hanya dia membantu saudaranya aja, karena saudaranya itu ditagih. Nah, dengan hutang 90 juta. Tapi ditawar cuma 45, sisanya buat bagi-bagi. Pegang aja kalian, saya kan numpang di sini, tolong urus kami. Udah itu aja. Ya. Dan uangnya udah dikembaliin. Oke. Sebenarnya kalau yang disebut-sebut ya banyak di media sosial itu bahwa donasi itu disalahgunakan oleh Agus. Oh enggak disalahgunakan. Ada tidak? Enggak ada. Kalau yang 98 juta
yang sesuai di podcastnya Ya Denny 9 juta Sumargo. itu yang udah dikembaliin. Oh, yang udah dikembalikan. Hanya ada kurang 45 juta, tapi dia udah kasih Agus tanah. Itu kan urusan antara dia dengan Agus, bukan antara dia dengan yayasan. Oke. Kemudian sampailah pada Bang Farhat sampai turun tangan, sampai terketuk membantu Agus, kemudian sampai melakukan atau melayangkan Bagaimana somasi. Agus bisa belanja Shopee dia nggak ngelihat? Kalau uang itu dikasih ke saudaranya untuk kepentingan kebutuhannya Agus, ya mau masalah di Shopee mau beli baju atau kepentingan dia, namanya juga dia tinggalnya nggak di sini kan, numpang di rumah orang, itu wajar aja. Tapi yang Mbok ya itu kan uang Agus buat kehidupan Agus. Jangan juga dipancing orang seolah-olah nggak berobat, bohong-bohong gitu kan, orang marah gitu. Iya, tapi Lagian uangnya udah diambil dia kok. iya, tapi kata masyarakat atau sebagian kan mengatakan itu uang itu buat berobat, bukan untuk yang lain. Yes, Itu bagaimana? berarti si NP yang bohong. Maksudnya Berarti ya yang bikin donasi siapa? siapa itu? Ya Novi dengan Denny Sumargo. Oke. Agus kan tidak bisa ngelihat media sosial. Hanya dia kan objek orang yang menjual kesedihan mereka. Tapi kan logis, karena orang dia faktanya dia memang sakit. Betul. Kalau memang dia menerima sumbangan biasa saja. Kayak Galang, anak bapak ibunya PNS Angel meninggal. Tiba-tiba dibukalah donasi untuk dia nggak punya rumah, dibeliin rumah harga 3,8 miliar. Jadi artinya kalau sudah niat membantu, menggalang dana, Iya. ya sudah ikhlas gitu uangnya Ikhlas, buat Agus. iya. Tidak usah di Nggak usah. Bukan dia yang membantu, tapi dia merasa memiliki uang gitu. Justru yang kita mau tanya, mana uang-uang bantuan orang ke Agus yang melalui yayasan dia, mana? Nah, karena dia takut, dibalik kembali nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang, ya saya kan minta untuk berobat, orang tahu untuk berobat, nggak begitu. Tapi kan ada beberapa kali kamu ngomong, nanti akan digunakan membeli kesejahteraannya berupa rumah kontrakan. Kan dari mulut dia semua. Oh, ada omongan seperti itu Ada, kepada Agus. ya mau beli kendaraan boleh. Kepada orang, memang Keluarga. begitu, tujuannya itu. Oke. Tujuannya ini kan bukan untuk menyalakan mata, tapi untuk penghidupan dia. Dia nggak bisa bekerja lagi. Terus maunya gimana? Maunya sembuh, 500 sisanya mau dikembaliin lagi ke orang-orangnya? Atau mau diambil untuk ngurus orang gila? Kan tidak seperti itu. Oke. Bang, tadi Bang Farhat menunjukkan bukti mutasi ya, baik yang 300 maupun yang 1 miliar Iya. kepada rekening yayasan Iya, tersebut. iya. Nah, itu dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan atau ada permintaan secara khusus karena ada masalah dengan Ya kan awalnya Novi. si Novi ini tersinggung katanya sama istrinya Agus, mulai dia nyari-nyari Ya. kesalahan. gimana awalnya tuh? Ya awal-awalnya itu adalah ya yang tidak tahu berterima kasih, mungkin ditelepon susah atau apa gitu. Mm-mm. Nah, kemudian dia mulai, dia bawalah ke sana. Ini kan uang buat ini, nanti saya pakai dinsos. Nah, disinilah dia buat apa? WA. WA. Assalamualaikum Mbak, untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini nggak dikasih, saya ke dinsos ya Mbak, dan bikin laporan. Kata Kata RT. Novi, Iya. kita nggak akan main-main, kita usut semuanya. Kita hanya mau lihat mutasi buat laporan loh, hanya mau lihat. Iya. Nah, kita udah ditanyain karena viral kemana-mana. Viral mana yang bikin viral dia sendiri kok? Oke. Kan dia sendiri yang pura bikin viral, wah begini dari podcastnya dia. Kalau masih nggak mau ngasih nggak apa-apa, kita akan serahkan ke dinsos. Nah maaf, sudah disampaikan tapi belum dikasih gitu ya. Kemudian saya harus tegas sebagai ketua yayasan ya. Nanti Mas Agus akan ketarik-tarik, semua akan berkaitan gitu. Tarik-tarik gimana tuh? Ya nggak tahu ketarik apa, ketarik polisi atau dinsos. Jangan sampai kita nggak baik-baik lagi. Di sini Elmi Akhirnya sebetulnya ya, tapi intinya kan donasi itu terkumpul kan atas inisiatif dari Teknovi dan Densu begitu ya. Jangan sekarang begitu uang itu terkumpul kita melupakan siapa yang mulai donasi itu begitu. Ya, dan di kesempatan yang lain memang sudah jelas juga bahwa kalaupun matanya itu Agus tidak bisa ngelihat, tapi minimal karena judul dari donasi itu kan untuk pengobatan mata begitu. Difokus dan diutamakan dulu di pengobatan mata ya. Nah, persoalan nanti kalaupun tidak sembuh dengan uang itu begitu ya, antara sembuh dan tidak, kalau ada sisa silahkan untuk kehidupannya si Agus. Tapi coba deh cek dari awal sampai akhir ini Teknopi mulai tidak terima dengan apa yang terjadi ini ya, karena mendahulukan gitu kan. Di pokoknya Densu kan sudah dijelaskan juga, mendahulukan tuh yang
bawanya atau siapalah begitu kan, langsung ditransfer di sana untuk melunasi itu ya. Teknopinya nggak terima di situ begitu ya. Sebenarnya ini fokus ke Agus dulu begitu, bagaimana untuk kehidupannya, bagaimana untuk pengobatannya, fokusnya kan di situ sebenarnya. Tapi ketika mungkin ada transferan sebesar 100 juta begitu kan, dan itu dipertanyakan untuk apa, katanya untuk pembayaran utang, kan dari situ mulai teknopinya ini mulai nggak suka begitu kan. Nah, dari awal-awal memang kan sudah ada juga video minta maaf tuh dari istrinya si Agus ya. Tapi ketika memang Abang Farhat sudah masuk di ranah ini begitu kan, tuh lihat songongnya Agus kayak gimana sama keluarganya begitu. Ya, sebenarnya kan udah kemarin minta maaf gitu, mengaku salah juga begitu. Dan sempat juga kemarin kan sudah selesai persoalan ya. Tapi ketika udah masuk jalur hukum gini, ini yang membuat masyarakat netizen terutama Novi juga nggak terima gitu loh. Ya. Jadi ya paling tidak sih, walaupun Novi ya sedikit dan nyumbang mungkin dalam catatan itu, tapi kalau kita lihat ya besar juga begitu. Tapi ini terjadi kan atas inisiatif dari Teh Novi dan Bang Densu begitu loh ya. Tak tahu terima kasih memang si Agus ini ya. Kita lanjutin sebentar. Yang disalahkan ya Teh, Ermi paham. Saya nggak mau disalahkan dinsos sekarang ini. Saya banyak merawat OGJD. Anak asuh saya 5. Saya lebih baik dilaporkan hal ini supaya saya nggak bersangkutan. Cara-cara ngomong terornya ini, saya lebih baik. Bukankah dari aku kita malah melindungi, pura-pura melindungi, tapi nggak kooperatif. Aku tunggu sampai hari ini Mbak. Kalau masih besok saya akan laporkan. Screenshot, kirim ke dia. Demi Allah saya nggak main-main. Demi Allah katanya, saya nggak mau pertaruhkan yayasan saya. Gitu ngomongnya. Habis sudah. Habis. Oke. Akhirnya dibawa sama pengacaranya si Gary. Gary itu pengacara siapa? Pengacaranya yayasan. Oke. Itu Sampai sana percakapan. bagaimana udah aman, tiba-tiba 1 miliar. Ya, sebentar. 1 miliar nggak ikhlas sebenarnya dia. Sebelum Dia ke sana, tertukar. tadi percakapan tadi itu adalah percakapan Novi Ke HP-nya Agus. Ke Tapi HP-nya yang Agus. WA-nya kan dia kan nekannya mengancamnya ke istrinya. istrinya. Ya, orang Elmi buta. itu istrinya. Elmi istrinya. Istrinya Agus. Oke, setelah itu kemudian terjadilah peralihan atau mutasi dari rekeningnya Agus dan rekeningnya Elmi kepada rekening yayasan. Iya. Setelah itu. Iya. Nah, apa yang Bang Farhat cermati dari mutasi rekening itu yang didahului dengan WA seperti itu? Ya, menurut Agus dia diancam dan dia ditakut-takutin. Ditakut-takuti. Ya takutlah orangnya. Sekarang daripada dia bikin malu. Sudah sujud di kaki tapi masih malu, nggak dimaafin segala macam. Ya udah, sakit hati. Dia menunjuk kita soal laporin polisi. Oke, yang sudah dilaporkan polisi itu kan pencemaran nama baik, dan saya juga sudah melihat ya Humas Polda Metro Jaya sudah merilis bahwa Polda Metro telah menerima laporan pencemaran nama baik ya. Nah, yang pencemaran nama baiknya itu di mana, Bang? Apa yang dikatakan oleh Novi terhadap Agus atau di media sosial? Dia menggunakan uang itu buat warisan segala macam. Pada kenyataannya kan uang itu ada. Tidak ya. Nah, kemudian kalaupun dia menggunakan itu kan punya dia, asetnya dia, dan dia ke rumah sakit. Bukan dia punya pulang ke kampung nggak berobat gitu. Kalau menyangkut BPJS ya itu untuk hemat aja. Sama aja kualitas, kalau memang harus dirawat atau ke luar negeri pakai uang itu juga. Uang itu belum masih dalam perobat jalan, ada jadwal waktu berkalanya. Ini. Dan dia juga ninggalin Agus selama ini kok. Justru kita berpikir ini jebakan. Kemudian cara dia memprovokasi masa itu adalah dengan cara uang 1,5 miliar malah BPJS, marah orang. Oke. Kemudian dibagi-bagi kayak warisan. Ya, istrinya kalau dia simpan 300, toh uangnya ada juga kok. Ucapan-ucapan seperti itu ada buktinya? Ada Ada. di media sosialnya dia kan. Ada. Dan itu yang membuat Bang Farhat kemudian dengan bukti-bukti itu. Nah, saya pikir melaporkan dengan kita pencemaran nama masuk baik. malah ngelawan sekarang, malah membuat petisi. Oh, Petisi gitu. pun dibuat sama orang yang gak nyuman, buat petisi seolah-olah supaya duit itu aman di dia gitu. Itu uangnya Agus. Agus tuh sudah dapat uang itu gitu. Nggak ada orang buta sakit dengan ikhlas ngasih uang begitu. Oke, Bang, 1 pencemaran miliar nama ke baik yayasan. itu kan lebih kepada tuduhan fitnah, sementara yang Ya, dituduh itu kan tidak awalnya melakukan. kan kita butuh
somasi dulu untuk uang itu, minta dikembalikan. Kalau dia tidak mengembalikan ya kita laporin penggelapan. Dan juga pemerasan. Oh, jadi sudah disomasi untuk penggelapan dan sudah. pemerasan. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan kita udah laporkan lagi. Lapor lagi ke Polda. Iya. Nah, sebentar tadi saya ingin mengupas masalah pencemaran nama baik, Bang. Kan pencemaran nama baik itu kan jika tuduhan itu kan fitnah, Agus tidak melakukan. Nah, simpelnya Novi ini menuduh apa di media sosial terhadap Agus sehingga Bang Farhat memutuskan untuk melaporkan pencemaran nama baik bahwa itu adalah bukan fitnah. Gini nih, kalau masalah ini kan hanya miscommunication aja awalnya, tapi dibuat drama dia gitu. Sekarang kalau dia bilang uangnya habis dibagi-bagi buat warisan, uangnya ada di dia. Oh, itu yang pencemarannya. Ya, padahal uangnya masih ada. Perjanjian antara dia dengan yayasan dengan Novi. Ya siapa suruh dia taruh rekeningnya Agus. Nggak ada juga turunan kewajiban dia untuk mengambil uang ini, kemudian dia mengatur mengawasi. Emang dia istrinya Agus. Oke. Ya kan? Tapi kan seolah-olah buat Sophie memang provokasi gitu. Harusnya kamu kan pekerja sosial. Kalau pekerja sosial itu ya jaga dia gitu. Uangnya kau udah ambil, haknya Agus loh. Bagaimana kita bisa menilai kamu memiliki jiwa pengasih kalau kamu penghasut? Ya, beberapa orang nih, ada yang namanya siapa yang Maroka itu dia nggak ngerti. Para pendukung NP, lu telepon gue, ketemu gue nih, kita lihat sini, kita diskusi. Bawa ribuan lawyer lu ketemu gue. Jangan selalu berpikir seolah-olah mendukung. Nanti gue buka siapa dia, latar belakangnya apa. Ya kan? Mana wajah aslinya dulu, mana wajah palsunya saat ini atau ke depan. Kita lihat apa dasarnya, kita audit. Dukung di audit, baru mantap. Kalau Agus di audit ya, uangnya di dia. Kemudian kalau Agus menggunakan juga memang rekeningnya Agus, menggunakan rekeningnya Agus kok. Bukan rekening yayasan, bukan uang sumber dari yayasan. Tapi uang dari orang langsung masuk. Ke rekening Agus? Iya, donasi. Oke. Dan sekarang ini uangnya sudah berpindah. Sudah ke rekening yayasan. Udah lihat tadi, berapa tadi? Ya. Berapa tadi? Tadi ditunjukkan buktinya itu kan berapa? 1 miliar 300 juta. Ya udah. Ya. Mau ribut apa lagi? Emang ada 16 miliar uang di sini, ya kan? Oke, kedua. 16 miliar. Ya kalau kepake berapa persen ya memang digunakan 1-2 bulan ini gitu. Jadi pencemaran nama baik alasannya itu ya kemudian melaporkan. Bang, yang kedua mengenai Bang Farhat mau melaporkan penggelapan yang sudah disomasi. Ya, sudah somasi. Somasi itu sebagai peringatan awal agar mengembalikan. Ya, supaya dia sadar tindakan dia itu salah. Nah, nanti dia kan mau bilang, ini fungsi sosial mengawasi apa? Awasi aja uang kau dan audit. Uangnya Agus masuk ke yayasanmu itu untuk apa? Untuk orang gila atau untuk Agus? Ya kan? Gitu dong. Sudah disomasi? Sudah. Kapan? Ya, kemarin hari Senin. Kemarin. Nah, kenapa mengancam melaporkan pemerasan dan penggelapan? Ya, dia sekarang ngomong Agus menyerahkan sukarela. Jadi seolah-olah dia ini kemarin nakut-nakutin Agus. Ya. Begitu sudah dikembaliin, sukarela loh dikasih Agus. Kan nggak bener itu. Para pembuat petisi. Ada orang ngaku ketua yayasan, nakut-nakutin Agus, ambil uang. Tiba-tiba Agus ketakutan, Agus serahkan 1,3 miliar. Sekarang dengan tenang dia ngomong, Agus menyerahkan dengan sukarela. Agus seolah-olah menyumbang buat yayasan. Kan nggak benar itu. Nah, baru ngajar Agus. Harusnya berterima kasih sama Agus, bukan menghina, memfitnah Agus. Ngerti nggak? Susah banget sih memberi penjelasan kepada kalian bahwa Agus itu adalah orang yang memiliki rekening. Selama ini sumbangan yang dikumpul bukan dari yayasan, langsung pribadi. Denny juga kaget. Dan Denny nggak ada masalah kok. Denny jamin. Kalau uang itu diambil sama si NP, Denny akan hajar sikat dia. Dan Denny akan ganti uang itu. Selesai. Harusnya netizen melihat kenapa Denny berani ngomong begitu. Karena itu uang Agus. Jadi dibuat narasi seolah-olah uang buat sakit. Agusnya nggak berobat, nggak keluar rumah sakit pakai BPJS, uangnya buat bagi-bagi, buat Shopee, buat ini, buat bayar utang keluarga, begitu. Oke. Nah sekarang kalau dia nggak bisa membuktikan uang itu dipakai semua bayar utang, kalau bentuk mutasi ya bisa, karena ada rekening masuk ke istrinya, ya kan, bukan? Ya nama istrinya, dia mati juga ini uang buat istrinya kok, gitu ya. Kecuali dia dengan cewek simpanannya atau dia transfer ke pacarnya, ya mungkin. Oke. Bang,
Pasal yang diancam mau dilaporkan itu adalah pasal pemerasan atau pengancaman pasal 369 dan penggelapan 372. Ya, penipuan juga kan. Penipuan juga Masuk, 378. ya. Oke. Pasal pengancaman ini kan kalau kita lihat di KUHP 369 KUHP, Bang. Ya. Nah, itu kan berbunyi ya kurang lebih bahwa mengancam akan menyebarluaskan dan akan membongkar rahasia. Apa yang dilakukan Novi sehingga terhadap Agus Ya, ya, kan dia- sehingga mau mengancam melaporkan pasal 369. Dia ingin uang itu di dia, kemudian dia takut-takutin. Nanti Oh, saya menakut-nakuti. akan bawa ke dinas sosial. Nanti terkait-kait karena saya merawat 5 orang gila, 5 balita, 1 orang gila, 1 orang buta. Nah, nanti kamu terkait-kait gitu-gitu Itu aja. bentuk ancaman. Nanti saya viralkan kan? Ya, itu bentuk ancaman. menurut Bang Ancaman Farhat. itu. Kemudian yang kedua, mengenai penggelapan 372. Kan tadi dilakukan somasi terlebih dahulu, ya. Kenapa mau dilaporkan pasal penggelapan? Apakah Ya, karena kan- uangnya sudah berada di Gini nih, kalau dia orang normal datang nggak apa, ini memang dalam keadaan tidak normal. Kita memberi nasihat ya, kalau begitu kita somasi, kita minta uang itu agar diserahkan kembali kepada yang berhak. Nah, kalau dia takut dia kembaliin. Tapi ini orang kayak nggak takut nih, karena dia mengatakan bahwa Agus menyerahkan suka-suka rela gitu kan. Sudah dipikir 1 miliar Agus bisa pakaian 300, habis terima 1 miliar nakut-nakutin lagi, podcast lagi, hajar Agus lagi. Oke. Kapan mau rencana mau melaporkan? Pokoknya dua minggu pasal ini, itu? minggu ini. Minggu ini. Kalau dia kembaliin uangnya Agus, nggak dilaporin. Ya kan? Ini orang buta loh, bukan orang normal loh. Betul nggak? Bang, itu kan ada di WA chat dengan Elmi, ya, itu kan mengatakan akan ke Dinsos. Iya. Ke Dinsos. Nah, sebenarnya menurut aturan, apa hubungannya nih donasi yang diterima Agus dari masyarakat? Kemudian Iya, donasi Novi ini mengatakan bukan akan dibentuk melaporkan ke Dinsos. oleh Artinya ada tidak Dinsos mempunyai kewenangan terhadap Nih. donasi yang diterima langsung ya dari masyarakat ya kepada penerima donasi. Ada tidak peranan Nih, Dinsos? saya baca. Bacain. Ya, guys ya, apa aku harus speak up? Ternyata hasil mutasi 98 juta bukan hanya untuk bayar rumah. Nah, ini kan 98 dikasih bayar. Iya. Baru 45 mungkin mereka ada gunakan yang namanya orang yang dikasih sama Agus. Sampai ngomong transfer ke nomor rekening belanja Tokopedia. Udah dikembaliin uang ini. Uang ini udah dikembaliin. Ada bukti transfernya, klarifikasi seorang Ini terima. kapan membuat Ya itulah gaya-gaya Postingan dia. itu. Ini harusnya kamu kalau ada orang bodoh dituntun. Kalau ada orang cacat dituntun. Bukan speak up untuk ditonton, negatif, untuk dibully, untuk buat petisi. Jahat. Udah. kenapa sih sampai Aku nggak suka gitu. Karena level berantem kita ini bukan level berantem berdasarkan fakta, rekam jejak gitu. Tapi pembentukan pembangunan opini yang nggak mau kalah, tapi faktanya uang di elu. Kemudian kasihan nih orang kecil yang harus kau lindungi. Gara-gara orang kecil ini makanya uangnya besar. Ini uangnya diambil malah kau kecilin, kau permalukan dia. Dia lebih terhormat daripada kamu yang mempermalukan dia. Orang menyumbang besar karena dia, Allah memberi buka rezeki sama dia. Bukan dirampas, bukan ditakut-takutin. Paham? Mudah-mudahan yang membuat petisi sadar gitu. Setelah mendengar penjelasan dari saya. Oke, Bang, seandainya Ibu Novi itu kemudian tidak mengembalikan uang sampai proses hukum ini, apa yang Bang Farhat terus Kan lakukan? proses hukum. Proses hukum. Baik pidana, perdata kita proses. Jadi Ya, proses setelah kebaikan, rezeki itu tidak akan tertutup gara-gara ini. Tapi dia akan terganggu dan dia akan tertutup rezekinya karena menutup, merampas hak daripada Agus. Saya percaya itu. Yang jahat, yang tidak baik akan celaka. Gak usah takut. Kita nggak ada kepentingan apa-apa. Waktu mau dia mediasi, saya bilang, Denny, lo nggak mau ada gue. Denny, kamu nggak fair. Ketika begini, yang punya hak jawabnya cuma Novi. Agus nggak dipanggil wawancara. Tapi bagusnya kelabakan, nggak bisa ngomong. Harusnya berimbang kan? Dia langsung pergi ke Korea, Denny. Nah, terus sekarang mau bikin mediasi nggak boleh ada pengacara. Emang kamu nganggap pengacara itu apa? Oke, Bang, ini kan sepihak
dari versi Ini nggak Bang sepihak, Farhad. ini udah ada fakta. Iya, meskipun Iya, dia itu ini- hanya nanya, ini Miftah, mana kamu? Orang jujur jawabnya, ya saya bayar utang sekian, rumah ini saya pakai beli ini. Harusnya rahasia kan, diumumin. Padahal uang udah diganti. Tujuan apa? Supaya orang benci. Wow, Agus gini kan. Bak, Agus kasihan banget. Masa orang buta harusnya sembuh, ini jadi gak sembuh. Lukanya dari luar jadi dalam. Dalam hatinya luka, dalam hatinya hancur. Gara-gara siapa? Catat orang yang membuat petisi yang mempermalukan yang pro terhadap yayasan itu. Kalian akan diberi azab. Kalian itu adalah orang jahat. Yang mau komentar hanya melihat orang ini punya jekam mengurus, mau gunting kuku orang gila, mau bersih-bersih ini. Hei, orang pekerja sosial kalau di luar negeri itu yang kaya. Bukan yang cantik, bukan yang aksi, acting, kemudian ngumpul-ngumpulin sumbangan. Ya, kalau ngumpulin sumbangan apa bedanya dengan orang minta-minta pinggir jalan kemudian ditangkap Satpol PP? Audit, ntar ketahuan ya kekayaan semua dari mana, bagaimana prosesnya. Ya, jangan hanya lihat dari cover luar aja. Masa bisa nggak lihat? Ya, lebih baik dicurangin daripada curang, ya. Oke. Oke, Bang Farhad, nanti saya berikan kesempatan jika berkenan kepada Ibu Novi ya untuk menjelaskan kronologisnya bagaimana. Ayo ketemu saya semua. Siapa? Emma Waroka, sini semua. Siapa lagi yang berani-berani mau bikin tampil pansos ketemu gue? Ayo kita. Lu kalau salah lu, kalian mata lu buta ya semua ya. Oke. Biar berimbang nanti Bang ya. Iya. Oke. Nggak akan Cukup? ada. Mereka itu terlalu berat menilai negatifnya Agus gitu. Oh, begitu. Jadi biarkan aja mereka tenggelam dan gelap dalam kebutaan hatinya. Kalau Agus walaupun buta tapi terang hatinya dan memberi terang pencerahan buat seluruh masyarakat bahwa orang buta itu punya harga diri. Gitu. Dan kalian zolim karena menyerang orang buta. Ngeri. Dan Oke. saya percaya bahwa orang buta itu nggak akan pernah mati karena kelaparan. Dilepas sendirian pun satu kantor RT akan membantu dia mengantar dia pulang, menuntun jalan. Karena orang buta itu adalah amanah buat manusia. Bukan fitnah-fitnah, hina-hina oleh manusia buat dia. Jadi jangan terbalik-balik. Lebih baik buta mata tapi terang hati daripada nyala mata tapi hatinya buta, busuk, jahat, fitnah. Salam pandai Farhad Abbas. Oke. Pembela kaum lemah. Ada lagi Jin and Ayo, Jun, apalagi, Jin and silakan. Jun. Ada lagi yang so ini gue cari gara-gara sama gue ya. Siapa itu? Ada nih Jin and Jun lah kita bilang. Oke. Jin and Jun BBF ya, ini nih. Nyebut nama gue. Habis itu ngomong ada pengacara pembela kaum lemah itu gue ya. Sedangkan kamu ya Jin and Jun, kamu itu melemah-lemahkan orang buta. Nakut-nakutin. Ilmumu nol, nggak ada apa-apanya kamu ya. Hati-hati ya. Hati-hati kamu. Hati-hati ngelawan orang buta, ntar buta. Oke. Oke. Terima kasih Bang Farhad penjelasannya dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada ya. Iya. Nah, nanti coba jika berkenan supaya berimbang, Mbak Novi juga saya akan mintai Kumpul undang penjelasan. si Jin and Jun, si Ya. Emma Waroka itu, siapa lagi itu? bukti-bukti apa yang ia miliki. yang kalah, yang salah, yang bolot masuk neraka. Ya. Jadi saya nanti bisa melihat Bang kasus ini Ayo, sebenarnya suruh nyonya duduk yayasan buka, dia perkaranya. punya rekening, kita buka-buka seperti Agus berani buka. Kalian berani nggak? Ya, berani nggak buka? Jangan diaudit kalau kita orang kumpul sekalian tuh Jin and Jun dengan sama itu. Maroka sini, gua ajarin nih, gua tunjukin siapa yang nikmati uang ya. Oke. Terima kasih Bang Farhad atas waktunya. Pemirsa, ini penjelasan Bang Farhad Abbas ya, bagaimana ia terketuk membantu Agus, ternyata sudah diceritakan semuanya. Jun Emma itu yang nggak penting itu, kayak yang kurang kerjaan lagi, yang mau ngetop di sini bansos. Sana lah, jauh-jauh lah. Rezekimu bukan di orang buta, rezekimu di orang pengusaha ekonomi kreatif, jangan di sini. Nah, jadi siapa itu tadi disebut-sebut tuh? Silakan ya, itu disebut-sebut sama Abang Farhad so ya. Tapi intinya sih sebetulnya saya sih selalu masih kagum sama sosok beliau begitu ya. Waktu kemarin pembelaan di Jakarta Natal begitu. Ya, terlepas dari apa mungkin salah benarnya apa yang dilakukan sekarang ini,
Ya, kita ambil positifnya dulu ya, bahwa apa namanya Bang Farhad ini membela itu orang yang terlihat lemah mungkin ya, atau memang sengaja melemahkan diri begitu ya. Tapi dengan perjalanan waktu yang sekarang ini kayaknya Abang Farhad mulai menyesal juga dengan tingkah lakunya yang lebay, yang kayak kekanak-kanakan begitu kan si Agus ini ya. Tapi intinya mudah-mudahan sih tobat ya. Jadi segitu ya Bro Smithon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.